Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak di dalam surga, kami berterima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh memuji Tuhan dan kami ingin mendengarkan materi tentang membongkar masalah pornografi. Kami mohon pengurapan-Mu untuk penginjil Heren yang akan membagikan kepada kami materi dari buku yang ditulis. Tuhan pakai dan Tuhan berkati melalui sharing ini, boleh mencerahkan pikiran dan hati kami, membuat kami bisa melakukan sesuatu yang bisa menolong orang lain, atau melakukan sesuatu yang bisa berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, maupun bermanfaat untuk diri dan keluarga kami. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, berkati setiap orang yang akan melihatnya melalui YouTube, berkati kami yang hadir pada saat ini. Tuhan memberkati kami dalam segala pergumulan kami. Tuhan mencukupkan, menolong, memampukan kami bisa mengatasi permasalahan-permasalahan kami. Mohon berkat dari Tuhan Yesus boleh menyertai waktu ini. Biar Roh Kudus boleh berkarya sepenuhnya dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, saya ingin memperkenalkan penginjil Heren ini. Saya sudah kenal sejak waktu kuliah di saat Seminari Alkitab Asia Tenggara, ya. Dan saya bersyukur untuk masih boleh berelasi sampai sekarang. Penginjil Heren ini seorang hamba Tuhan dan penulis buku membongkar rahasia pornografi. Harapannya ke depan bisa menghasilkan buku-buku yang lainnya lagi ya. Beliau juga co-founder dan pemimpin True Love With Indonesia. Ya, True Love With itu nanti boleh dijelaskan oleh penginjil Heren, yang intinya adalah pelayanan untuk anak-anak remaja dalam masalah seksual, untuk supaya Papa. beliau juga lulusan dari Seminari Alkitab Asia Tenggara, ya, tahun 2004. Tahun 2004. Ya, terima kasih. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk penginjil Heren boleh membagikan materinya. Ya, terima kasih untuk pertama-tama untuk Ko Daniel Irot, ya, saya biasa panggil Ko Daniel ya, dari Cimaria. Untuk kesempatan bisa melayani pada malam hari ini. Saya senang sekali bisa berbagi tentang isi buku ini. Dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktunya hadir untuk mendengarkan dan belajar bersama. Walaupun saya penulis buku ini, saya masih terus belajar dan juga diingatkan ya, karena ada banyak hal yang terus berkembang. Baiklah, saya minta semuanya supaya nanti sepanjang webinar berlangsung supaya bisa tetap tenang, tidak lupa mematikan mic-nya ya. Saya akan membagikan dulu PPT saya. Oke. Seperti yang dikatakan Ko Daniel Irot tadi, saya adalah pendiri, co-founder dari True Love With Indonesia, sekaligus masih menjadi pemimpinnya hingga pada saat ini. True Love With Indonesia adalah pelayanan yang sebenarnya tujuan utamanya adalah, sasarannya adalah anak muda, supaya anak muda Kristen itu bisa menjadi teladan hidup kudus. Tapi lebih dari itu, ini juga mengandung kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang bisa membawa kepada pertobatan ya. True Love With Indonesia ini. Dan kami menjangkau bukan hanya anak muda, tapi juga para guru, hamba Tuhan, dan juga orang tua. Kami bekerja sama dengan cara kami memperlengkapi mereka dengan materi-materi yang dibutuhkan untuk mereka mendampingi anak-anak
muda yang ada di sekitar mereka, baik anak mereka sendiri atau siswa atau anak remaja mereka sendiri. Karena kami menyadari organisasi seperti ini tidak akan mungkin ya. Ini secara realistis tidak akan mungkin bisa mendampingi seterusnya. Kami hanya bisa memberikan materi kemudian meninggalkan mereka. Sementara anak remaja, pemuda itu harus membutuhkan pendampingan untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Oleh sebab itu kami juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada orang tua, guru, dan juga para pembina rohani, pembina kaum muda. Secara singkat saya sampaikan demikian. Jika ingin tahu lebih banyak tentang True Love Fits, kami memiliki banyak materi yang siap langsung untuk disampaikan kepada anak muda yang kami latihkan kepada para pemerhati remaja yang membutuhkannya. Jika berminat, boleh hubungi saya, boleh tanya juga kepada Pak Daniel Irot bagaimana cara menghubungi saya ya. Oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, buku yang saya tulis ini diberikan judul Membongkar Rahasia Pornografi. Saya tidak bisa membahas semuanya karena waktu kita hanya 90 menit ya. 90 menit bahkan kurang dari itu. Sementara saya pernah menyampaikan ini secara full itu 3 jam lebih gitu. Dan untuk itu mohon maaf ada beberapa bagian tentunya yang akan dilompati. Tapi bagian-bagian yang penting akan saya sampaikan pada malam hari ini. Kenapa saya menyebut atau mengambil judul Membongkar Rahasia Pornografi? Karena memang pornografi ini Bapak Ibu memiliki banyak rahasia di baliknya. Banyak orang yang terjerumus dan tidak tahu ada rahasia-rahasia, jebakan-jebakan yang ada di balik pornografi sehingga mereka kemudian terjatuh ke dalamnya dan tidak bisa bangkit lagi tanpa pertolongan orang lain. Dan diharapkan buku ini dapat menolong mereka dan tentunya terutama sebenarnya buku ini lebih kepada orang yang bersedia menolong. Kenapa? Karena orang yang sudah kecanduan pornografi rasanya tidak akan sanggup untuk membaca sebuah buku. Fokus mereka adalah ke arah pornografi itu sendiri. Jadi yang bisa membantu mereka adalah justru orang yang sehat secara mental dan rohani yang membaca buku ini. Seperti Bapak Ibu sekalian yang mengikuti webinar pada malam hari ini. Saya memulai buku ini di dalam pendahuluannya dengan membahas apa itu pornografi. Ya, apa itu pornografi? Banyak orang berusaha memberikan definisi, tapi definisi itu adalah menurut pandangan mereka masing-masing yang mereka anggap benar berdasarkan latar belakang dan keyakinan mereka masing-masing juga tentunya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 berkata, karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Di sini saya membahas dulu tentang kata percabulan dari bahasa Yunani pornografia. Porneo berarti gambar percabulan. Setiap kali Alkitab menyebut kata porneo itu selalu ada teguran yang mengingatkan dosa di dalam porneo tersebut, Bapak Ibu. Efesus pasal 5 ayat 3 berkata, tetapi percabulan atau porneo dari rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi porneo itu adalah sesuatu yang tidak kudus dan Tuhan benci hal itu. Perhatikan kata di saya, bikin huruf besar semua, Tuhan benci. Kenapa? Karena itu adalah sebuah dosa, seperti sebuah penyembahan berhala, sama halnya dengan penyembahan berhala. Matius pasal 5 ayat 27 hingga 28 berkata, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, ini konteks pada saat itu adalah perempuan, pada saat ini bukan hanya perempuan, perempuan memandang lelaki pun, ya, serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dan
Di dalam perkembangan zaman LGBT, memandang sesama jenis dan menginginkannya secara kotor di dalam hati dan pikirannya, itu sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Seperti yang saya katakan tadi, ini terus berkembang, karena itu saya juga menyampaikannya juga di dalam pengembangan tertentu. Baik, nah, jadi pornografi adalah segala sesuatu yang berupa gambar, film, ataupun cerita. Jadi bukan hanya gambar, bukan hanya film. Cerita pun yang berupa tulisan, tetapi membangkitkan nafsu percabulan di pikiran orang yang melihat, yang membaca, ataupun yang mendengarnya, itu adalah pornografi. Kita tidak akan menyangka bahwa pornografi itu ada di dalam novel, bukan? Ya, banyak orang yang tidak menyangka bahwa pornografi itu ada di dalam buku-buku cerita. Banyak orang tidak menyangka juga, orang tua tidak menyangka bahwa pornografi itu ada di dalam cerita-cerita komik. Tetapi kenyataannya itu ada. Segala sesuatu yang berusaha untuk membangkitkan nafsu percabulan di pikiran orang yang melihat, membaca atau mendengarnya, termasuk sesuatu yang bersifat audible. Jadi jika itu adalah cerita yang berupa sound, berupa suara, seperti cerita di radio atau apapun ya. Sekarang saat ini ada banyak aplikasi termasuk juga aplikasi audio itu menampilkan cerita-cerita bersifat pornografi. Itu juga pornografi, Bapak Ibu. Ya, walaupun tidak ada gambarnya, tidak ada filmnya. Nah, beberapa pendapat faktor-faktor penyebab kecanduan pornografi. Melakukan beberapa sedikit survei kecil-kecilan ya terhadap penyebab faktor-faktor kecanduan pornografi menurut berbagai macam orang. Ini yang saya dapatkan. Ada yang bilang terpengaruh oleh teman, ya, terpengaruh oleh teman. Ya, bagaimanapun juga teman pasti punya pengaruh yang besar, apalagi dalam masa remaja, Bapak Ibu ya. Jadi teman bisa menyodorkan HP-nya, kemudian secara tidak sengaja dia melihatnya, langsung terpapar dengan pornografi itu sendiri, kemudian jadi penasaran, ataupun dia dikirimkan, kemudian dia lihat, kemudian dia simpan itu, kemudian dia belajar mencarinya. Ini pengaruh teman, begitu. Dan saya sebagai mantan guru juga, ya, kami seringkali mendapati di ponsel siswa terdapat pornografi, dan kadang-kadang mereka itu justru memberikannya ke teman. Jadi kami dapat info dari temannya yang menolak untuk melihat pornografi itu loh, teman saya si A itu nawarin saya untuk lihat pornografi di HP-nya. Makanya kami langsung sergap gitu dan temukan hal itu ya, ketemukan bukti-buktinya. Dan ini adalah sesuatu yang nyata ya, pengaruh teman itu benar memang ya. Kemudian ada juga yang menyatakan, oh, karena remaja tahu, kebanyakan yang jatuh dalam pornografi ini remaja atau pemuda ya. Itu kekurangan aktivitas untuk mengisi waktu kosong. Nah, di dalam buku ini saya juga memberikan satu pandangan saya sendiri. Benarkah remaja pada saat ini itu kekurangan aktivitas, kekurangan aktivitas dan kelebihan waktu, sehingga punya banyak waktu kosong, sehingga mereka jatuh dalam pornografi? Dalam kenyataannya enggak juga seperti itu, Bapak Ibu. Ya, aktivitas anak-anak pada saat ini di sekolah luar biasa. Kalau kita bisa lihat, mereka banyak juga yang tertekan oleh begitu banyak aktivitas, apalagi kalau orang tuanya memberikan les ini, les itu, kursus ini, kursus itu, belum lagi ada ekstrakurikuler segala macam, sehingga waktu mereka penuh. Belum lagi kalau ada aktivitas gereja, mereka harus hadir, dan mereka juga ikut dalam pelayanan. Yang kecanduan pornografi juga termasuk pelayan-pelayan Tuhan ya, pelayan kaum muda, ini yang kami dapati. Jadi kekurangan aktivitas untuk mengisi waktu kosong ini menurut saya kurang valid gitu.
ya, kurang valid. Walaupun ada juga yang seperti ini, tapi sedikit sekali ya. Yang ketiga, ada yang menyatakan bahwa penyebab kecanduan pornografi itu adalah pengaruh internet dan media sosial, dan itu benar adanya. Luar biasa pengaruh internet dan media sosial. Saya pikir Bapak dan Ibu juga mengakuinya, bahwa membuka FB aja, buka FB atau buka IG, itu bisa langsung terpapar pornografi. Entah teman kita yang posting gitu ya, entah teman kita yang posting, entah juga itu langsung dari iklan, ya, macam-macam bisa. Apalagi ya YouTube juga, apalagi bagi yang pernah ngeklik tawaran dari pornografi, entah itu bersifat film atau apapun, berikutnya maka dia akan lebih intens masuk ke dalam akunnya kita, pornografi seperti ini. Ya, sebenarnya apapun seperti itu ya. Misalnya ya, saya search tentang anak saya autis, saya search tentang autis, maka berikutnya saya terus ditawari tentang berita-berita tentang autism, kemudian tawaran-tawaran webinar, seminar tentang autism, terus masuk sesuai dengan interest kita. Nah, bagi yang terjebak di dalam pornografi, dia akan makin sering dihujani oleh hal-hal yang bersifat pornografi di dalam internet ini. Kemudian kekurangan kasih sayang dan kekurangan, maaf di situ ada teladan dari keluarga. Kekurangan kasih sayang dan kekurangan teladan dari keluarga. Ini adalah sebuah kenyataan juga, ya. Ada hati yang kosong di dalam hati anak-anak yang membutuhkan kasih sayang keluarga. Mereka mencarinya dari sesuatu yang lain, lalu mereka terjebak di dalam pornografi, terpapar satu kali, dan kemudian jatuh makin dalam ke dalamnya. Dan yang lebih menyedihkan adalah saya menghadapi juga di ruang konseling satu pengakuan bahwa ada yang terjebak pornografi karena orang tuanya sendiri menyimpan pornografi di HP-nya. Atau pada zaman dulu, sebelum HP itu keren sekarang ya, dulu kan zaman dulu waktu saya pertama kali jadi guru, HP itu cuma bisa untuk SMS-an, nggak bisa ada foto segala macam. Apa yang mereka lihat adalah bahwa ayahnya, papanya itu menyimpan video-video, DVD pornografi di rumah, dan mereka secara diam-diam menontonnya dan jatuh ke dalam dosa pornografi. Ini sangat menyedihkan Bapak Ibu. Nah, tapi sebenarnya apa penyebab utama sekali yang menyebabkan orang jatuh ke dalam dosa pornografi atau kecanduan pornografi? Saya memberikan judul di dalam buku ini, ada tahta yang kosong. Ya, saya mengutip dari Blaise Pascal yang berkata, there is a God-shaped vacuum in the heart of every man, which cannot be filled by any created thing, but only by God, the Creator, made known through Jesus. Jadi ada suatu ruang kosong dalam hati kita, di dalam hati setiap manusia, yang itu berbentuk Tuhan ya. Sebenarnya berbentuk Tuhan yang hanya bisa diisi oleh Tuhan, ya, yang kita kenal melalui Yesus. Nah, sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia yang tadinya hatinya penuh seperti Adam ya, walaupun dia belum memiliki Hawa pada saat itu, tidak ada kepikiran untuk melakukan hubungan seks dengan hewan atau melakukan masturbasi dan sebagainya. Kenapa? Karena di dalam hati dia itu ada Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam hati dia yang memenuhinya, sehingga dia merasa cukup walaupun dia tahu ada sesuatu yang dia tidak miliki, yang dimiliki oleh hewan-hewan, yaitu pasangan-pasangan. Tapi dia nggak aneh-aneh. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hatinya. Tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, dikatakan bahwa manusia itu mati secara rohani juga. Yaitu
bahwa roh Allah itu ada yang roh Allah itu meninggalkan hati manusia, jiwa manusia, sehingga manusia itu ada hatinya kosong, dan ketika itu kosong itu butuh diisi. Kalau sampai itu tidak diisi kembali oleh Roh Kudus, ya, manusia itu tidak dilahirbarukan oleh Roh Kudus, orang dia tidak mengisinya. Kalau pada zaman itu mengenal Tuhan yang menjanjikan juru selamat di depan mereka, itu pada zaman dulu, yaitu maka yang akan mengisi bagian yang kosong itu adalah kenajisan. Sama seperti aspal. Aspal itu mestinya kan full ya, Bapak Ibu. Aspal itu kan mestinya full. Kemudian padat. Kalau sampai kita lihat jalan-jalan yang bolong aspalnya, apa yang akan mengisi bagian yang kosong? Kalau bukan air hujan, comberan, itu bisa diisi dengan entah kotoran kucing, entah kotoran kambing, segala macam ya. Segala macam kotoran bisa terisi ke sana. Begitu juga dengan hati manusia, itu ketika kosong, yang bagian yang mestinya diisi dengan Tuhan itu kosong, itu akan diisi dengan kenajisan, dan salah satunya adalah pornografi ini, ya, yaitu dalam kecanduan pornografi. Nah, mengapa anak-anak Tuhan yang sudah memiliki Yesus juga bisa jatuh dalam pornografi? Ternyata seorang yang bisa kecanduan pornografi yang jika memiliki luka hati dan tidak segera membawa luka hati itu kepada Tuhan, maka dia bisa jatuh ke dalam kecanduan. Hati yang luka itu kalau tidak cepat-cepat dibawa kepada Tuhan untuk disembuhkan, itu lama-lama akan membusuk, akan menjadi celah bagi iblis untuk memasukkan berbagai kenajisan, salah satunya adalah pornografi ini. Ya, bisa juga kecanduan seks dan sebagainya. Tapi kita lagi membahas tentang pornografi pada saat ini. Berikutnya, pada saat melihat pornografi, untuk beberapa saat pecandu akan melupakan rasa sakit hatinya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kenapa orang jatuh dalam pornografi? Karena dia memiliki luka hati. Untuk berusaha menutupi luka hatinya, dia berusaha mencari sesuatu yang bisa menyenangkan, membuat perasaannya, pikirannya senang, dan dia merasa dengan melihat pornografi ini, dia memiliki rasa senang itu, rasa sakit itu sepertinya hilang. Tapi ternyata sama seperti alkohol, rasa sakit itu akan kembali dirasakan bahkan lebih dalam sakitnya daripada sebelumnya, dan bercampur rasa bersalah karena melanggar firman Tuhan ketika mereka selesai menikmati pornografi tersebut. Berikutnya dia malah setelah selesai merasa bersalah, berikutnya dia malah akan merasa makin kosong lagi, makin sakit lagi, dan akan makin mencari pornografi yang menjadi lebih dan lebih vulgar lagi. Sebagai orang dewasa, ya, ini saya di bagian awal untuk mengajak kita untuk bercermin di bagian buku ini, ya, karena buku ini sebenarnya saya tulis dalam bahasa yang sangat sederhana supaya bisa dibaca langsung oleh para remaja, ya, dan juga bisa dibaca oleh para orang dewasa, apapun tingkat inteligensinya, apapun tingkat pendidikannya. Itu sebabnya saya buat sesederhana mungkin bahasanya. Karena itu di bagian awal buku ini saya sudah mengajak untuk bercermin sebuah tantangan sebagai orang dewasa. Luka hati apa sih yang membuat Anda begitu mempertahankannya hingga menimbulkan celah bagi dosa untuk masuk ke dalamnya? Kemudian saya juga membuat tantangan untuk remaja. Sebagai seorang remaja dan pemuda, luka hati apa yang engkau alami? Apakah itu terhadap orang tua? Di dalam konseling khususnya di sekolah, terhadap remaja-remaja yang terluka hatinya, yang kecewa, paling banyak, ya,
paling banyak kejatuhan mereka itu disebabkan karena mereka memberontak terhadap orang tua, terluka, dan kecewa. Jadi hubungan dengan orang tua itu menjadi bagian yang sangat penting di dalam kekudusan remaja juga pengaruhnya. Ajakan untuk memberi pengampunan sebagai pencegah dan sarana penyembuhan adalah bagian dari buku ini yang saya berikan mulai agak ke tengah ya. Setiap luka perlu diobati sesegera mungkin agar tidak ya ini kembali tipe ya, tidak membusuk dan menjadi borok yang rusak lebih luas. Dan dalam luka hati yang pertama dirusak sebenarnya adalah karakter. Berikutnya akan merusak relasi dengan banyak orang. Lalu akan merusak lagi begitu banyak hal ya saya bahas di sini. Merusak studi ya, prestasi studi, kalau di dunia kerja, prestasi di dunia kerja bisa dirusak. Kemudian juga yang pasti relasi dengan Tuhan itu akan rusak akibat kecanduan ini. Karena itu perlu sekali untuk segera diobati sebelum menjadi borok yang rusak secara lebih luas. Bagaimana cara untuk mengampuni? Nah, ini juga saya bahas di dalam buku saya. Cara untuk mengampuni, banyak orang bilang pengampunan, tapi nggak tahu cara pengampunan yang sesungguhnya. Ini sungguhan. Entah berapa kali ya sepanjang 12 tahun ini sejak True Love Page berdiri, kami mengadakan seminar-seminar secara langsung, pengajaran. Kalau ditanya apa itu tindakannya Anda pengampunan, ternyata banyak yang nggak tahu. Padahal itu yang diajarnya adalah para guru, ya, para hamba Tuhan. Pengampunan sesungguhnya itu adalah membuang jauh-jauh segala tuntutan. Jadi di dalam kita kemarahan kita sebenarnya ada satu tuntutan bahwa orang itu seharusnya melakukan hal A, B, C, D kepada saya. Tapi A, B, C, D itu tidak diberikan kepada saya. Karena itu saya terluka. Nah, terluka berarti ada sebuah tuntutan di sana. Jadi cara pengampunan adalah mulai membuang jauh-jauh segala tuntutan yang tadi ya ada di dalam diri kita. Kemudian memberikan anugerah berupa maaf. Maaf adalah sebuah anugerah. Jadi tanpa menunggu orang itu melakukan sesuatu yang menyenangkan hati kita atau memuaskan kita, kita memberikan anugerah. Ya. Tanpa timbal balik kita memberikan anugerah berupa maaf. Lalu berikutnya adalah yang sering tidak disadari bahwa orang ketika tidak mengampuni, dia tidak mau mengakui apapun yang baik dari orang tersebut. Itu biasanya ya ketika orang membenci. Hal baik yang kecil yang pernah dia lakukan itu dibuang jauh-jauh. Tetapi ketika kita belajar mengampuni, kita menerima dan mengakui kalau ada kebaikan hati atau sekecil apapun yang pernah diberikan oleh orang yang bersalah itu kepada kita. Kalau ada ya, kalau ada. Nah, tapi bagaimana kalau orang yang diampuni itu tidak berubah dan terus melakukan hal yang sama? Ya, kalau orang itu tidak berubah atau terus melakukan hal yang sama, maka di sini saya menyampaikan bahwa anugerah pengampunan itu berupa anugerah. Jadi kita tidak melakukannya atas dasar dia berubah atau tidak. Pengampunan adalah sebuah keputusan dari kita secara sepihak, ya, dari kita secara pihak, dan itu memberikan efek positif kepada kita yang mengampuni sebenarnya. Yang pertama-tama, ketika bukan yang diampuni akan merasakan efek positifnya kalau dia menyadari bahwa dia diampuni. Tentunya dia harus menyadari bahwa dia bersalah terlebih dahulu. Tapi kalau dia nggak merasa bersalah, dia nggak merasa perlu diampuni, maka pengampunan itu berguna bagi diri kita sendiri, memberikan kelegaan bagi diri kita sendiri ya. Dan itu tidak jadi masalah ketika dia melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus pun memberikan hal yang sama
ya pengajaran yang sama ketika pada murid-muridnya ketika Petrus bertanya, jika saudaraku ya terus menerus melakukan hal yang sama, dosa yang sama, kesalahan yang sama kepadaku, apa Kak, harus berapa kali aku harus mengampuninya? Tuhan Yesus berkata 77 kali 7 ya. Jadi Tuhan Yesus tidak sedang bicara tentang angka, tapi Tuhan Yesus bicara angka 7 adalah angka sempurna. Engkau harus mengampuninya terus-menerus. Ya, artinya apa? Artinya sesuatu yang tidak peduli dia melakukan yang sama, kita terus mengampuni. Dan ini akan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kemudian apakah pengampunan itu juga harus disertai dengan perbaikan relasi? Ya, jawabannya adalah tidak mesti. Terkadang pengampunan itu tidak disertai dengan perbaikan relasi apabila ya pihak yang di seberang sana tidak memungkinkan untuk mengadakan perbaikan relasi, ya terutama di dalam hal kriminal. Saya pernah menghadapi anak usia SMP kelas 2 dilecehkan secara seksual oleh omnya sendiri yang berfungsi sebagai ayah angkat. Jadi orang tuanya sudah meninggal, jadi om dan tantenya. Jadi yang punya hubungan darah dengan dia adalah tantenya. Lalu omnya melakukan pelecehan seksual terhadap dia. Lalu bersama-sama dengan pihak sekolah kami mengambil tindakan, memperjelas hal ini dan akhirnya menolong anak remaja tersebut, memisahkan dia dan akhirnya dia tinggal di rumah neneknya. Tidak bisa ada perbaikan relasi. Ya, kenapa? Karena pihak omnya ini tidak mau mengakui kesalahannya, bahkan terus mengejar-ngejar, merasa kehilangan korbannya. Nah, dalam hal ini tidak mungkin ada perbaikan relasi. Ya, dalam hal kriminalitas juga seperti itu, seringkali ya tidak bisa. Aku sudah mengampuni, tapi mengapa aku tetap sedih saat bertemu dengannya? Ini pun dibahas di dalam buku saya. Pengampunan sekali lagi bukan soal perasaan, tapi soal keputusan. Perasaan kita itu butuh waktu untuk bisa pulih, ya. Dan yang memulihkan perasaan kita itu adalah Tuhan. Dan kita bisa mengizinkan Tuhan untuk menolong kita di dalam pemulihan perasaan ini. Kemudian apabila aku mengampuni pelaku kejahatan, apakah berarti mencabut tuntutan hukum kepadanya? Ini pun dibahas di dalam buku ini. Jawabannya adalah tidak. Hukum adalah bagian dari hukum itu sendiri, pihak penegak hukum. Bagian kita adalah mengampuni, ya. Bagian kita adalah mengampuni secara hati kita, secara jiwa kita. Sementara kalau ada perilaku-perilaku yang harus berhadapan dengan tuntutan hukum, maka kita relakan, kita berikan itu hak kepada penegak hukum untuk melakukan keadilan dan penegakan hukum tersebut. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam ciri-ciri orang yang kecanduan pornografi. Ciri-ciri orang yang kecanduan pornografi, khususnya jika Bapak Ibu ada di antara kita di sini yang guru ataupun hamba Tuhan, kita mulai bisa mengamati anak-anak remaja atau anak-anak muda di sekitar kita, mereka mulai tidak suka sosialisasi. Bukan antisosial ya, kalau antisosial itu membenci sosial sampai bisa membunuh ya, itu sesuatu yang sangat fatal. Jadi kata yang saya pilih di sini adalah tidak suka sosialisasi. Kemudian dia menjadi tertutup, tadinya yang ceria, tadinya terbuka, bisa cerita apapun, kemudian tiba-tiba berubah menjadi tertutup dan sepertinya menyimpan rahasia. Dan dia sangat ketakutan kalau kecanduannya ketahuan orang. Dan dia menjadi lupa waktu. Lihat HP lupa waktu, ya. Lihat laptop lupa waktu. Kemudian entah apapun itu ya. Kalau saya sih pikir zaman sekarang lebih banyak pakai HP ya.
pakai HP, pakai laptop, sudah jarang sekali pakai buku. Tapi masih ada juga ya beberapa tahun lalu yang kecanduannya pakai buku buku cerita komik yang berisi pornografi gitu. Nah, anak ini adalah anak perempuan, bukunya numpuk di rumah, orang tuanya nggak tahu, orang tuanya adalah hamba Tuhan, orang tuanya nggak tahu, dan nggak pernah buka-buka buku cerita anaknya itu. Ternyata itu adalah pornografi. Dan dia baca itu sampai tengah malam, sampai dia kurang tidur. Kemudian besoknya terlambat datang sekolah, kami tanyai, kami panggil ke orang tuanya, setelah selidik demi selidik, ketahuan lewat temannya, ternyata dia kecanduan pornografi, anak perempuan. Gitu. Jadi jangan kita selalu berpikir bahwa kecanduan pornografi itu pasti laki-laki, perempuan juga bisa. Susah atau kurang tidur, gelisah jika tidak lihat pornografi. Itu ciri-cirinya. Kemudian suka melamun, perubahan-perubahan seperti ini patut kita amati di dalam diri anak-anak muda di sekitar kita. Kemudian hilang rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Di dalam pengalaman saya sebagai guru juga, saya melihat bahwa anak yang mulai kecanduan pornografi dari tadinya baik-baik saja, tugas selesai tepat waktu, tiba-tiba kok PR nggak dikerjakan gitu ya, dikasih proyek nggak selesai. Nah, rasa tanggung jawabnya itu mulai hilang. Kemudian hilangnya minat belajar itu pasti ya. Kemudian prestasi, akibatnya pastilah prestasi di sekolah dia menurun. Dan yang paling mengerikan adalah ini diakui oleh teman-temannya sendiri. Cara pandang terhadap lawan jenisnya berubah. Saya tanya kepada anak-anak cewek yang mereka tahu ada temannya yang kecanduan pornografi. Kamu ngerasa nyaman enggak untuk ngobrol sama dia? Enggak, Miss. Kenapa? Karena yang dilihatnya itu loh, matanya loh. Emang matanya kenapa? Saya bilang. Melihatnya ke sini, ke arah dada gitu ya. Itu bawah gitu. Jadi nggak sopan. Kalau orang baik-baik ngobrol akan memandang ke wajah, mata dengan mata, enggak melihat ke bagian privasi, apalagi terhadap wanita. Nah, ini yang terjadi. Kita bisa amati perubahan-perubahan ini. Kemudian mereka juga berharap, ini yang nggak kelihatan ya, tapi ini bisa juga kelihatan dari omongan mereka, obrolan mereka dengan sesama teman mereka bisa kadang-kadang terlihat, berharap kehidupan seks seperti adegan film porno yang penuh dengan kebohongan itu. Kemudian ciri berikutnya, nah dalam perkembangannya, dalam pernikahan mereka akan jadi orang yang tidak jujur terhadap pasangan. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa pernikahan itu akan menjadi otomatis obat bagi kecanduan pornografi. Tidak. Ketika seorang kecanduan pornografi dan dia tidak sembuh dan dia tidak bertobat, maka di dalam pernikahan itu akan menjadi masalah, berbuntut dengan masalah. Dan salah satunya adalah tidak jujur terhadap pasangan. Jadi pornografi itu adalah penyakit yang harus disembuhkan. Tidak bisa hanya dengan pernikahan kemudian otomatis sembuh, tidak bisa. Kemudian dia tidak akan tertarik pada pasangan tanpa melihat pornografi lebih dahulu. Jadi ini yang sungguh-sungguh terjadi sebelum dia melakukan hubungan intim dengan pasangannya, dia secara diam-diam dia akan pergi, kemudian dia akan berusaha untuk melihat pornografi terlebih dahulu untuk bisa merangsang dirinya, baru dia bisa melakukan dengan pasangannya. Dan susah membedakan antara fantasi seksual dengan kenyataan. Berikutnya, tahukah kamu bahwa kehidupan pecandu pornografi itu penuh dengan kebohongan? Nah, ini yang saya sebut dengan membongkar rahasia. Ada begitu banyak kebohongan di dalam pornografi maupun di dalam proses pembuatan pornografi itu sendiri.
Ini kebohongan yang pertama, yaitu kebohongan yang dikatakan kepada diri sendiri. Yang sebelah kanan ya, bohongannya yang saya kasih tanda silang. Semua orang juga terikat pornografi kok setiap hari. Itu kata pecandu pornografi. Enggak cuma saya, semua orang juga sama kok seperti saya. Padahal kebenarannya adalah masih banyak orang kok yang normal, yang tidak terikat pornografi, dan mereka hidup dengan mental yang sehat. Tapi sang pecandu berkata bahwa semua orang yang sama seperti dia. Kemudian saya terikat pada pornografi dan gelisah jika tidak melihatnya. Jadi dia merasa itu adalah ikatan dan dia tidak bisa kalau tidak melihatnya. Kemudian, maaf ya, ini terbalik saya sini. Melihat pornografi itu normal dan saya baik-baik saja. Ini adalah kebohongan, ya. Kemudian kebenarannya adalah saya akan terikat pada pornografi dan gelisah jika tidak melihatnya. Itu. Kemudian, nah ini sama seperti orang LGBT juga di sini ya. Mereka punya alasan, saya sudah diciptakan seperti ini. Ya, saya sudah diciptakan seperti ini. Jadi mau apa lagi? Jadi Tuhan yang disalahkan di situ. Sang pencipta yang disalahkan di situ. Padahal Tuhan menciptakan kita, kebenarannya Tuhan menciptakan saya bukan untuk menjadi pecandu pornografi. Faktanya dulu saya tidak begini. Kemudian dia berkata, saya tidak bisa dan tidak mungkin lepas dari pornografi. Nggak mungkin, Miss. Saya tuh udah lekat dengan itu. Sudah dengan itu. Jadi itu susah, Miss. Nggak mungkin, Miss. Itu selalu adalah alasan mereka. Tapi kebenarannya adalah saya pasti bisa lepas dari pornografi dengan pertolongan Tuhan. Dan tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Nah, sekarang kita akan bahas kebohongan di balik pornografi itu sendiri. Kebohongan pornografi membuat, ini kita bicara tentang yang laki-laki ya, kebohongan bagi para lelaki di balik pornografi itu. Kebohongan pornografi itu membuat bagi laki-laki perempuan itu seolah-olah lebih rendah dari manusia yang sepertinya. Kenapa lebih rendah dari manusia sepertinya? Karena perempuan itu dianggap sebagai alat saja, sebagai alat untuk memuaskan nafsu mereka. Ada yang bilang bahkan cuma sebagai alat olahraga, merendahkan sekali, meremehkan sekali. Padahal fakta yang benar adalah perempuan adalah seorang pribadi yang sepadan dengan laki-laki yang ditempatkan Tuhan di sisi laki-laki untuk menjadi penolong bagi laki-laki. Kemudian Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan bagi dia. Ini jelas sekali Alkitab, firman Tuhan yang berkata demikian, ya, bukan penulis Heron yang berkata demikian. Kemudian kebohongan berikutnya. Kebohongan pornografi itu membuat kehidupan seks bebas ataupun seks di luar pernikahan itu seakan sesuatu yang normal, bahkan tren. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa kehidupan seks di luar pernikahan, seks bebas ataupun seks dengan satu pasangan tapi di luar nikah itu sesuatu yang tren, normal aja. Kenapa? Karena bacaan, film yang mereka lihat itu menyatakan demikian, ya, menyatakan demikian. Kemudian fakta yang benar adalah seks bebas dan seks di luar pernikahan walaupun hanya dengan satu pasangan itu merupakan dosa yang mengikat dan mendatangkan maut. Perhatikan di sini, mendatangkan maut kalau tidak bertobat. Karena firman Tuhan cukup banyak bicara tentang hal ini. Ya, tidak ada seorang pun pencabul yang akan berada di dalam kerajaan sorga.
Ini firman Tuhan yang disampaikan. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Orang pemburit di sini maksudnya adalah yang melakukan sodomi, ya, dan juga para homoseks, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kita bisa hitung berapa banyak di sini yang berkaitan dengan perkara seksual di dalamnya, ya, tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Di dalam bagian ayat berikutnya baru akan dikatakan bahwa mereka bisa mendapat bagian itu kalau mereka bertobat. Kemudian kebohongan pornografi membuat bagi laki-laki seakan-akan seks bebas itu, seks di luar pernikahan itu tidak memiliki konsekuensi sama sekali. Dan ini apabila kita menonton film, ya, nonton film itu khususnya sekarang ini paling banyak sebenarnya, ya, yang paling banyak mengandung pornografi secara halus itu film Korea, ya. Nggak tahu saya ngomong ini terlalu cepat atau enggak, di dalam materi berikutnya mungkin ada. Di dalam film-film seperti itu ada adegan-adegan romantis yang sampai kepada adegan ranjang, dan biasanya itu tidak ada kehamilan. Tidak ada kehamilan, tidak pernah disebutkan adanya penyakit seksual, gangguan macam-macam gitu, ya. Padahal seks bebas itu memiliki konsekuensi. Entah sudah berapa banyak siswa-siswa yang dikeluarkan, yang hamil karena melakukan seks di luar nikah pada saat masih sekolah. Atau saya juga pernah menghadapi langsung siswa yang memiliki gangguan ataupun bukan gangguan, ya, tapi dia tertular penyakit seks, ya, penyakit kelamin gara-gara dia melakukan hubungan dengan pacarnya satu kali. Hanya satu kali saja dia udah ketularan. Itu. Dan ini sangat memalukan untuk diakui, sampai dia ketakutan, takut orang tuanya tahu, tapi bagaimanapun juga orang tuanya harus tahu seperti itu. Kemudian fakta yang benar, seks bebas dan seks di luar pernikahan itu memiliki berbagai konsekuensi, yaitu sakit penyakit, kehamilan, kehancuran hati dan emosi, kehancuran relasi dengan keluarga, teman, dan pasangan. Itu adalah konsekuensinya. Yang maaf saya tidak bisa bahas detail pada saat ini. Kemudian kebohongan pornografi itu menampilkan seakan-akan prostitusi itu glamor atau mewah dan hebat. Ya, mengerikan, ya, sampai sebegitunya mengajak orang pecandu pornografi berpikir seperti ini. Faktanya bahwa orang yang melakukan prostitusi itu ternyata hidup dalam ketakutan dan kebohongan di sana-sana sini untuk menutupi perilakunya, takut ketahuan kalau dia melakukan prostitusi. Ya. Kemudian kebohongan pornografi itu menampilkan bentuk tubuh wanita itu tidak seperti kenyataan. Ya, tidak seperti kenyataan. Segala sesuatu yang dibesar-besarkan, dilebih-lebihkan, sehingga tubuh wanita yang sebenarnya itu menjadi tidak menarik bagi laki-laki yang sudah kecanduan pornografi. Sementara bagi laki-laki yang tidak pernah kecanduan pornografi, ketika melihat istrinya apa adanya, itu menjadi sesuatu yang menarik, ya, menarik, memberikan daya tarik yang bertahan lama, ya, bertahan lama, bahkan sampai maut memisahkan mereka. Tapi bagi orang yang candu pornografi, seperti yang saya katakan tadi, tidak akan sembuh hanya dengan pernikahan. Tapi masuk ke dalam pernikahan, mereka akan kecewa. Loh, kok seperti ini, ya? Kok tidak seperti yang mereka lihat di video ataupun di gambar-gambar pornografi yang biasa mereka lihat. Fakta yang benar, jika seorang
tidak terjebak pornografi, maka bentuk tubuh wanita pasangannya yang asli itu akan sangat menarik dan disyukuri, serta mendatangkan sukacita di dalam pernikahan atau perkawinan yang sah. Nah, sekarang kita akan bahas kebohongan pornografi terhadap perempuan. Pornografi itu berbohong kepada anak-anak perempuan atau para wanita, ibu-ibu juga banyak yang kecanduan pornografi loh, bahwa kamu dicintai laki-laki yang bukan suamimu jika dia menyentuh bagian tubuh pribadimu bahkan hingga berhubungan badan. Ini saya dapati benar-benar ya sangat menyedihkan ya, sangat miris di salah satu sekolah yang pernah saya bekerja di sana, saya layani, bahwa dia diperlakukan dengan sebenarnya pelecehan oleh pacarnya, dan dia ceritakan itu dengan bangga kepada teman-temannya yang cewek ini. Dia ceritakan bagaimana dia diperlakukan, dan dia merasa itulah cinta. Dan ini adalah sebuah kebohongan ya. Fakta yang benar adalah tindakan laki-laki menyentuh bagian perempuan di luar pernikahan adalah tindakan yang tidak senonoh alias pelecehan seksual. Kemudian pornografi juga berbohong pada para perempuan dengan berkata bahwa kamu akan lebih bahagia jika kamu telah mengalami hubungan seks dengan kekasih. Padahal kebenarannya adalah para kaum wanita yang telah memiliki pengalaman seks di luar pernikahan itu akan mengalami ketakutan, takut ketahuan, takut hamil, takut punya penyakit, rasa malu, bahkan banyak di antara mereka akhirnya memutuskan tidak menikah karena takut ketahuan tidak perawan lagi. Ini ya faktanya yang mesti dipahami oleh para remaja maupun pemudi. Kemudian pornografi juga berbohong kepada para wanita, para perempuan, bahwa bentuk tubuh yang menarik adalah seperti para artis di film porno tersebut, mirip dengan yang laki-laki tadi ya. Padahal laki normal dan baik-baik saja kan tertarik pada tubuhmu, para wanita yang alami, yang apa adanya. Justru kalau dia baik-baik, ya, kalau dia normal. Pornografi juga berbohong bahwa setelah melakukan hubungan seks, maka kehidupan akan kembali berjalan normal dan biasa-biasa lagi. Nah, ini didukung dengan film-film, bahkan lagu-lagu gitu ya, lagu-lagu dunia. Ada sebuah lagu di beberapa belas tahun lalu yang mengatakan, izinkan aku untuk berselingkuh dengan dia, dan setelah itu segala sesuatu akan kembali biasa-biasa saja kan. Itu dikatakan itu. Izinkan aku sekali saja rasakan cinta yang lain. Saya dengarnya sampai merinding gitu ya. Ini kok begini ya mengajarinya lagunya. Tapi di dalam lagu pun bisa ada pornografi, Bapak Ibu, hati-hati. Dan bisa mengajarkan seks yang salah. Di dalam hal ini kebohongannya sama seperti ini ya, bahwa kehidupan akan berjalan biasa-biasa aja kok kalau setelah melakukan hubungan seks. Padahal seks bebas dan seks di luar pernikahan itu memiliki konsekuensi sama seperti tadi ya, sakit penyakit, kehamilan, kehancuran hati, emosi, kehancuran relasi, keluarga, teman, dan pasangan. Saya buat ini sama mirip-mirip, kenapa? Karena dalam pelayanan saya tentang pornografi ini biasanya saya pisahkan Bapak Ibu antara laki-laki dan perempuan, kelompok-kelompok sendiri. Jadi mereka yang laki saya berikan yang khusus tentang laki sendiri, yang perempuan khusus tentang perempuan sendiri. Supaya juga informasi tentang yang perempuan tidak disalahgunakan oleh anak-anak remaja pria, anak-anak remaja putra seperti itu ya. Itu juga salah satu alasan kenapa ini kelihatannya kok tumpang tindih gitu ya. Nah, terhadap yang anak-anak perempuan, remaja putri, pornografi berbohong bahwa kehidupan seks bebas itu modern, maju, dan menyenangkan, padahal kenyataannya orang yang melakukan seks bebas hidup dalam ketakutan dan takut ketahuan oleh masyarakat dan keluarganya. Nah, sekarang kita akan langsung maju ke dalam jebakan pornografi itu seperti apa. Bapak Ibu jika punya pertanyaan boleh langsung masukkan di chat nantinya ya, langsung ketik aja di chat nanti
pas bagian sempat tanya jawab, saya akan berusaha jawab semampu saya dan setahu saya. Oke. Kaum pria dijebak lewat mata atau penglihatannya. Benar ya? Karena mata itu menjadi jendela, menjadi pintu bagi masuknya pornografi bagi para pria. Nah, berbeda dengan pria yang sangat tertarik dengan hal-hal yang vulgar masuk lewat penglihatan. Kalau perempuan melihat sesuatu yang vulgar itu belum tentu ya, belum tentu, bahkan bisa merasa jijik gitu. Tapi perempuan dijebak lewat emosinya. Jadi pornografi bagi perempuan itu berbeda dengan pornografi bagi laki-laki. Kalau laki-laki langsung terpapar begitu saja dalam bentuk gambar, video dan sebagainya. Perempuan itu ada ceritanya. Karena itu makanya saya bilang tadi termasuk pada zaman dulu itu novel. Novel berupa buku tebal-tebal gitu bisa dibaca habis sampai tengah malam gitu ya oleh para remaja putri yang tertarik begitu. Kemudian termasuk juga lewat cerita komik tadi yang saya bilang anak remaja putri, murid saya yang terjebak di dalam pornografi. Kenapa komik itu bisa menjadi itu mengikat dia? Karena ada ceritanya, ada jalur kisahnya yang membawa emosinya masuk lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, akhirnya masuk ke dalam keintiman itu dan dia merasa senang di situ, merasa senang di situ, merasa dipuaskan di situ. Nah, jadi perempuan itu masuk lewat emosinya, tidak bisa langsung begitu saja lewat matanya. Dan karena itu film Korea itu termasuk sarana yang cukup berbahaya bagi terjebaknya para wanita dalam pornografi. Karena di dalam film Korea seperti ini itu banyak sekali ya kisah-kisahnya sangat menyentuh emosi, khususnya menyentuh emosi para wanita, ibu-ibu gitu ya, para remaja putri, terus masuk akhirnya ke puncaknya ke dalam kisah keintiman tadi. Nah, berikutnya dampak pornografi, saya bahas secara cepat. Itu dampaknya adalah memikirkan diri sendiri. Dia nggak bisa lagi mikirin orang lain, mikirin perasaan orang lain, mikirin bagaimana orang lain, nggak bisa. Dia hanya bisa memikirkan dirinya sendiri, kemudian dia terasing dari keluarga, teman, atau teman hidup, kemudian ada rasa bersalah, ada rasa malu, sering marah, berubah ya. Kita kalau jadi guru ataupun hamba Tuhan akan bisa melihat perubahan ini. Dari yang tadinya bisa pun menjadi pemarah dan terganggu dengan orang lain, cepat baperan ya, baper banget gitu. Dan kemudian dia kehilangan integritas dan harga diri, sering merasa depresi, sering stres dan gelisah, apalagi ketika dia sempat terputus dari pornografinya itu, bahkan dia bisa merasa seperti orang yang sakau. Seperti itu. Nah, anugerah Tuhan bagi yang telah jatuh dalam kecanduan pornografi. Sekarang kita masuk ke dalam bagaimana pemulihannya. Ya, tadi saya sudah bahas tentang berbagai macam ciri dan perbedaan pornografi bagi pria dan wanita. Sekarang kita lihat bagaimana sih untuk menolong mereka. Ada anugerah kelepasan dari Kristus untuk mereka yang telah jatuh dalam kecanduan pornografi. Namun bukan bagi kamu yang belum pernah jatuh dalam dosa pornografi. Ini saya akan buat untuk remaja ya Bapak Ibu ya. Bukan bagi kamu yang belum pernah jatuh pornografi, dosa pornografi boleh berpikir, oh kalau gitu tidak apa-apa. Kalau kelak satu kali saya jatuh dalam dosa pornografi, kan ada anugerah. Nah hati-hati. Di dalam menyampaikan hal ini saya sangat tegas ya menyampaikan kepada mereka, jangan pernah berpikir seperti itu. Kamu pikir bahwa oh saat ini saya belum pernah, kalau gitu nanti kalau saya coba-coba, tenang kok ada anugerah. Kalau seperti itu justru kita sedang mempermainkan Tuhan dan Tuhan marah kepada kita.
Nah, Galatia pasal 3 menegaskan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh kebenaran. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan dalam daging dan nafsu? Nah, ini peringatan bagi para anak muda, para anak remaja yang belum pernah jatuh dalam dosa pornografi agar mereka tidak berpikir untuk mencoba-coba. Kamu sudah mengenal kebenaran, ya, roh kebenaran. Maukah kamu mengakhirinya dengan dalam daging dan nafsu? Dan kita juga tidak tahu ya, siapa tahu sebelum kita sempat bertobat, terus nyawa kita sudah diambil Tuhan. Gimana itu ya? Oke. Nah, kemudian kita masuk ke dalam siklus kecanduan pornografi. Seperti yang saya katakan tadi, itu dimulai dari kekosongan hati. Ya, tahta yang kosong tadi, kekosongan hati di mana hatinya tidak ada Tuhan, hatinya kosong karena ada luka dan dia tidak mengizinkan Tuhan, tidak memberikan ruang kepada Tuhan untuk menyembuhkan lukanya. Di situ mulainya. Lalu akan mulai dengan perilaku awal, yaitu threshold behavior. Perilaku awal yaitu apa? Mulai melihat atau terpapar dengan pornografi, ya, secara sengaja ataupun tidak sengaja. Lalu berikutnya akan terjadi peningkatan intensitas dari yang tadi cuma lihat nggak sengaja, kemudian dia berusaha mulai mencari-cari dengan sengaja, mencari situs, mencoba mencari kata kunci apa ya supaya bisa mendapatkan itu dari internet ya. Peningkatan intensitas, dan kalau sudah mendapatkannya dia akan makin sering dan makin sangat sering untuk mencari ya, mendapatkan pornografi itu bagi dirinya sendiri. Jadi ada perilaku kecanduan build up di sana. Kemudian, nah sampai di sini masih bisa di stop ya, masih bisa di stop dengan diri sendiri ataupun diteguran, masih bisa di sini. Tapi ada yang disebut dengan point of no return, yaitu poin di mana dia nggak akan bisa kembali lagi kepada perilaku normalnya, yaitu ketika dia sudah mengambil tindakan akibat dari rangsangan pornografi itu, yaitu acting out. Acting out itu bisa berupa masturbasi, bisa berupa perilaku kejahatan seksual seperti melakukan pelecehan seksual, bahkan pemerkosaan seperti itu. Ya, dalam buku ini saya memberikan banyak sekali contoh ya, cerita-cerita, kisah nyata tentang orang-orang yang jatuh ataupun terlibat seperti ini. Salah satunya adalah sekelompok remaja yang mungkin kita pernah ingat beberapa belas tahun lalu ada berita heboh bahwa beberapa remaja memperkosa seorang ibu-ibu berusia 35 tahun di usia mereka yang masih belasan tahun, mungkin ada yang baru 12 tahun, baru akil balik gitu ya, baru 13 tahun, yang semestinya ibu-ibu itu seumuran dengan ibu mereka. Itu. Dan dikatakan di sana, kenapa mereka melakukan hal itu? Itu karena mereka habis rame-rame nonton video porno. Nah, kalau sudah sampai di sini, ini udah masuk dalam point of no return. Sangat sulit untuk ditolong. Yang tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Ibaratnya jatuh ke dalam lumpur hidup. Mereka harus punya orang yang menarik mereka yang berada di luar lumpur itu, menarik mereka keluar. Di situ point of no return. Dan setelah itu apa? Balik lagi ke kosongan hati, kemudian muter-muter seperti lingkaran setan di situ. Nah, Bapak Ibu, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Acting out itu seperti ini, pikiran seksual, kemudian ketakutan, menghindar, kemudian menyerah pada perilakunya. Nah, dalam acting out tadi ada siklus lagi juga tersendiri. Jadi pikiran seksual, kemudian dia ada rasa ketakutan, kemudian dia acting out ya, dia menyerah kepada pikirannya itu dengan melakukan perilaku yang abnormal tadi, yang dosa tadi, kemudian setelah melakukan itu
mereka akan merasa bersalah, merasa malu, ya, terus merasa wah nggak mau lagi, nggak mau lagi. Tapi kemudian pikiran itu malah muncul lagi, lebih kuat lagi. Kemudian putar lagi, ada ketakutan lagi, kemudian menyerah lagi, bersalah lagi, ya menyerah lagi pada perilaku lagi, ya bahkan perilakunya mungkin akan menjadi lebih lagi, rasa malu dan bersalah dan seterusnya, sampai kepada ya nanti saya lupa sampaikan di sini, Anda terlewat ya, sampai kepada mereka akan mengalami yang namanya salah satu akibat dari kerusakan otak pada mereka yang kecanduan pornografi. Jadi ketika mereka mengalami kerusakan otak, yaitu di sini di otak kita nih depan ini ada yang namanya frontal cortex, ya. Frontal cortex itu adalah bagian yang mengatur moral kita, memberikan rasa sopan, takut, yang dan mengatur perilaku kita, juga membantu kita untuk mengambil keputusan di situ di bagian frontal cortex itu. Jadi akibat dari pornografi ini salah satunya adalah merusak bagian otak tersebut karena dia akan dibanjiri oleh cairan yang menyenangkan pikiran, menyenangkan perasaan mereka gitu. Kemudian terlalu banyak cairan itu, mereka akan akhirnya rusak, mengkerut bagian frontal cortex-nya itu, kemudian itu menyebabkan hilangnya rasa takut, ya hilangnya rasa takut dan membuat orang seperti yang saya sampaikan sebelumnya bersikap amoral, berani melakukan kejahatan. Kenapa? Karena sudah rusak ya moralitasnya itu ya. Bagian yang mengatur moralitasnya sudah rusak. Dan kalau sudah begitu, ini sudah nggak berlaku lagi ya. Putaran seperti ini sudah nggak ada rasa malu dan bersalah lagi. Nah ini ya, di mana letak untuk menolongnya. Di sini yang kita sebut dengan kasih karunia, ya kasih karunia. Tuhan bisa memberikan seperti ini. Kasih karunia itu bisa muncul di sini ketika pikiran seksual itu muncul, keluar dari sana kita bisa menolong. Atau ketika dia merasa ketakutan dan dia berani untuk mengungkapkannya sehingga kita bisa tahu apa yang mereka sebenarnya sudah alami, mereka sudah pada posisi ini, kita bisa menolong mereka untuk membawa mereka keluar dari sini dengan pertolongan Tuhan. Atau ketika mereka sudah menyerah kepada perilaku sebelum otak mereka menjadi rusak, benar-benar rusak seperti itu ya ini bisa ditolong ya keluar. Begitu juga dari rasa malu bersalah ini bisa di dalam doa, bimbingan, konseling dan pendampingan yang benar. Tapi sekali lagi ini adalah sesuatu yang berat. Sama halnya bahkan lebih berat daripada kecanduan narkoba. Kalau narkoba itu hanya merusak 3 bagian otak. Kalau ini pornografi itu merusak 5 bagian otak. Ya, itu pornografi. Ya, jadi pergumulannya cukup besar. Saya mengalami bagaimana menolong anak yang seperti ini, siswa kami yang harus bekerja sama dengan keras dengan orang tuanya, begitu juga dengan kakaknya yang pas sama-sama di dalam sekolah itu juga, untuk menolong dia keluar. Mulai dari kita rembukan bagaimana supaya dia tidak punya akses ke dalam pornografi itu, kembali memutuskan aksesnya. Kemudian kami juga berjuang juga untuk mengatur bagaimana supaya di sekolah dia juga dilingkupi oleh teman-teman yang sehat secara mental juga, yang menolong dia untuk tidak jatuh dan memisahkan dia dari teman-teman yang menyeret dia gitu ya. Begitu banyak yang dilakukan, bukan cuma itu ya, kita mendoakan dia, kita melakukan konseling, saya juga melakukan konseling terhadap dia, dan butuh waktu yang cukup panjang sampai dia kayak orang sakau gitu ya, menginginkan, benar-benar menginginkan pornografi itu sampai dia bisa lepas.
Itu satu kerja keras yang luar biasa dan hanya oleh kasih karunia Allah itu yang bisa menolong mereka. Jadi karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Kemudian Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang-orang yang sombong, tetapi sebaliknya Ia mengasihi orang-orang yang rendah hati. Akan sangat-sangat menguntungkan ya kalau orang yang kecanduan dalam pornografi itu merendahkan diri dan mengakui kalau mereka itu terikat, kemudian mereka bisa bersedia untuk ditolong. Ya, tapi mereka yang merasa angkuh, mereka yang merasa saya baik-baik saja, saya tidak memerlukan pertolongan, ini yang sulit Bapak Ibu. Kemudian sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus, Yohanes 1 ayat 17. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku, Filipi 4 ayat 3. Ini yang banyak sekali menolong anak-anak muda untuk keluar dari dosa pornografi. Karena mereka merasa itu sesuatu yang berat, gak mungkin. Tapi ini mengingatkan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Kalau ada Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku, maka hal ini pun aku dapat dilepaskan. Kemudian, tips mengatasi kecanduan pornografi, gantikan kebohongan yang selama ini dipercaya dengan kebenaran. Ya, dan kebenaran sesungguhnya adalah ada harapan untuk lepas dari kecanduan. Dalam Kristus ada pengharapan. Kemudian segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus, tadi sudah saya sampaikan. Tubuh saya adalah bait Roh Kudus, karena itu tidak pantas jika pikiran yang termasuk bagian dari tubuh itu dirusak oleh pornografi. Saya bisa mendapatkan anugerah dan kemurahan Tuhan untuk menolong saya pada saat saya memerlukan. Ibrani 4 ayat 16. Kemudian saya telah diteguhkan, diurapi, dan dimateraikan dengan Roh Kudus. Karena itu saya pasti bisa ditolong oleh Roh Kudus. Saya adalah anak Allah sehingga saya mempunyai kuasa untuk memutus kecanduan itu. Kemudian mulailah berdoa kepada Tuhan, menyatakan tekad. Jadi mengajak mereka untuk berdoa, ya, bukan cuma didoakan, tapi mereka sendiri juga harus berseru kepada Tuhan, menyatakan tekad menghentikan kecanduan pornografi sejak hari itu juga dan minta pertolongannya dengan keyakinan Tuhan itu pasti melepaskan dari ikatan pornografi ini. Yang paling penting juga yaitu mengenali godaan pemicu kecanduan pornografi. Jadi di mana pemicu dari godaan itu harus diputuskan. Kalau seandainya pemicunya, kalau kayak zaman dulu saya mengajarkannya karena belum kayak HP sekarang ya, itu DVD-nya dihancurkan, dipatah-patahin. Kalau sekarang agak sulit ya, nggak mungkin hancurin HP gitu ya. Paling cuma bisa menghapus file, lalu bagaimana juga ini menjadi lebih berat karena ada sosial media juga yang kita nggak bisa hapus masuk itu aja gitu ya, informasi yang masuk. Karena itu dia juga harus belajar untuk berpuasa terhadap sosial media. Dan saya sangat mengagumi seorang yang mengaku bahwa dia mulai kecanduan dan dia berpuasa terhadap sosial media apapun, ya, supaya bisa melepaskan kecanduan itu. Ini satu kerendahan hati yang luar biasa. Kemudian hindari pemicu sejauh mungkin. Berikutnya, putuskan akses langsung membawa kepada pornografi seperti yang saya katakan tadi ya, termasuk ya kalau itu masuknya dari sosial media, beranikan diri untuk berpuasa dari sosial media. Dan kalau itu adalah teman-teman ya yang suka untuk mengirimkan, harus dengan tegas untuk memblokir mereka, tidak memberikan mereka akses untuk masuk. Atau ya sampaikan kalau nomor ini sudah dipegang oleh orang tua, ya berarti jadi mereka nggak berani lagi
gitu untuk mengirimkan. Ini sudah dipegang, nomor ini sudah dipegang oleh orang tua saya gitu. Bangun kebiasaan baru untuk menggantikan kebiasaan lama. Nah, ini penting. Ini kan pornografi kan udah menjadi sebuah kebiasaan, ya, udah menjadi sebuah siklus. Harus ada siklus yang baru untuk menggantikan itu. Bisa berupa ya pembelajaran firman Tuhan yang dibiasakan, ya kedisiplinan rohani, olahraga, aktivitas-aktivitas yang sehat itu. Cari orang-orang yang dapat dipercaya untuk menolong, ya. Jadi orang yang dapat dipercaya itu siapa? Hamba Tuhan, ya, guru yang kompeten tentunya, ya, karena tidak semua guru menganggap pornografi itu berbahaya. Saya pernah menghadapi hal itu. Jadi guru pun harus hati-hati pilihnya. Kemudian dan orang tua, tapi orang tua pun harus orang tua yang sudah bertobat, bukan orang tua yang justru masih terlibat di dalam pornografi. Justru orang tua sendiri menjadi teladan yang buruk. Ini sulit sekali, yang akan menjadi lebih sulit bagi anak remaja untuk pulih. Jalinan pertemanan aktivitas yang sehat dengan orang yang positif. Jadi ada sebuah lingkup pertemanan yang baru, seperti yang saya bilang tadi. Kami membawa sekelompok anak-anak yang sehat secara mental untuk dia bantu anak ini, ya. Kalian temani dia, lepaskan dia dari kelompok dia yang sebelumnya yang membawa dia jatuh dalam dosa pornografi. Kemudian bersikap tegas meninggalkan komunitas lama yang orang-orangnya sama seperti di Anda dahulu, yaitu orang-orang yang pecandu pornografi. Catat setiap hari setiap keberhasilan maupun kegagalan untuk terlibat pornografi. Nah, catatan ini penting untuk melihat perkembangan, ya, daripada usaha untuk sembuh dari pornografi. Ini catatan ini adalah bagian yang juga cukup penting untuk bisa berefleksi. Kemudian kenakan tanda peringatan agar tidak jatuh kembali dalam pornografi. Jadi itu bisa berupa ada anak remaja yang pada akhirnya menuruti, dia tempelkan stiker, ya, stiker sana yang menuliskan ingat, ya, ingat kekudusan. Artinya setiap kali lihat itu dia nggak berani ingat bahwa dia nggak boleh buka situs pornografi gitu. Jadi ada satu tanda peringatan di bagian mana dia sangat lemah dan bisa terjatuh kembali ke dalam pornografi itu. Jangan mudah menyerah. Ketika kembali terpleset, segera ambil kembali langkah-langkah di atas. Jika Anda telah berusaha namun tetap bermasalah, jangan ragu, cari pertolongan dari konselor yang sehat mental dan rohaninya dan dapat dipercaya. Oke, sampai di situ dulu. Tapi yang saya perlu kasih tahu juga, saya masukkan di sini, di tengah-tengah ada juga panduan bagi para orang tua di sini. Ada panduan bagi para orang tua bagaimana menolong remajanya supaya tidak jatuh dan pas dari pornografi, ada juga di situ. Oke, sampai di sini pembahasan saya. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya ada, ya. Saya tadi lihat ada di chat, ya. Mungkin rekan-rekan saya ini, ya, mungkin sebelum nanti Penginjil Heren menjawab, mungkin dari rekan-rekan ada yang mau bertanya langsung atau ingin menambahkan, memperlengkapi, kita jadi saling belajar, ya. Ini jadi waktunya, ya, saya berikan, kalau rekan-rekan bisa fleksibel, kita tambah waktu beberapa waktu supaya ini pembahasannya bisa lebih dalam lagi. Bagi rekan-rekan yang butuh meninggalkan tempat juga boleh, ya. Pak Daniel Ginting, silakan. Sebentar, saya unmute. Sudah, silakan, ini bisa untuk langsung bicara. Silakan Pak Daniel Ginting. Ya, terima kasih Bu Heren, terima kasih Pak Daniel. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ya, terima kasih. Maaf ini gambarnya. Ya, shalom, selamat malam. Terima kasih Bu Heren yang sudah memberikan membagi firman Tuhan kepada kami semuanya. Izinkan saya menyampaikan apa yang saya refleksikan, ya Bu, ya, dari apa yang sudah Bu Heren sampaikan. Benar sekali bahwa kita harus serius terhadap pornografi memang.
Saya setuju sekali ya. Apalagi kita sekarang hidup di dunia yang serba sangat rentan dengan hal tersebut. Kenapa demikian? Karena teknologi salah satunya. Kalau zaman kita saat back to 80 atau back to 90 itu nggak seperti ini ya seriusnya ya. Nah, memang masalahnya ini sekarang ini kan karena teknologi, jadi pornografi itu kita memang sudah pahami dari awal itu adalah sebuah industri sih sebetulnya. Jadi suatu industri yang ujung-ujungnya uang memang, karena memang eh, beberapa orang, beberapa apa namanya seperti apa ya industri-industri yang memang mengarah ke sana itu memang menggunakan itu sebagai materi untuk mendapatkan eh, fun gitu ya, uang gitu. Taruhlah misalkan industri Playboy gitu ya, majalah-majalah yang seperti itu gitu ya. Nanti jangan ditanya, ya Pak Ginting kok tahu gitu ya. Semua orang kan sudah tahu gitu. Nah, ya masalahnya ini memang menjadi sangat serius oleh karena memang pornografi ini kan ibarat seperti ya mungkin ya seperti musik, seperti eh, berbagai hal yang memang menimbulkan kalau dari ilmu psikologi itu kan dopamin, suatu hal yang menyenangkan gitu kan. Dari apa, otak begitu tadi sudah disebutin frontal lobe, frontal cortex gitu ya. Ya memang benar sih. Memang kita harus sadari itu. Hanya yang menjadi persoalan ini kan menjadi sebuah akses yang sangat berpeluang ketika dibiarkan ini akan mengarah kepada hal yang apa namanya melanggar norma misalkan ya bahkan kalau dari sisi Alkitab itu sendiri kalau saya pahami ya mau nanti dikoreksi ya itu bahkan ketika kita itu hanya menginginkan sesuatu terpapar sesuatu dan kemudian menginginkan itu sudah berzina kalau nggak salah itu dari kitab Matius kalau nggak salah ya ketika Tuhan Yesus kan Matius 5 ayat 27 sampai 28 kalau nanti nggak salah dilihat itu intinya ketika orang terpapar pornografi itu dan kemudian dia larut di dalam situasi yang seksual tersebut itu pada sendirinya sudah berdosa karena dia sudah menginginkan dan dia berzina dengan sesuatu yang terekspos gitu. Nah ini kan sesuatu yang serius. Makanya pornografi itu sangat serius gitu karena dosa perzinahan itu tidak hanya mengarah kepada yang fisik, tapi juga hal yang sifatnya non fisik seperti itu. Nah, bicara soal pornografi itu memang unik ya Bu ya. Benar tadi ada yang sifatnya hanya berupa teks gitu ya, kemudian gambar. Tapi sekarang lebih ngeri lagi karena dari film ya itu ada kombinasi antara visual dan auditori gitu. Visual itu kan bisa teks, bisa gambar, dan bisa suara. Wah itu lebih ngeri, itu lebih langsung bisa kena itu ke otak cepet. Ya sedih seperti kayak heroin atau obat-obat terlarang tuh dari satu kombinasi input yang uh, auditory seperti dan visual tadi. Makanya ini sangat hati-hati. Jadi kalau dilihat dari efek rangsangan, ketika auditory dan visual itu bercampur jadi satu itu luar biasa. Makanya seperti film dan lain sebagainya, ini menjadi alat pornografi yang sangat serius. Nah masalahnya kita dikelilingi itu sekarang. Makanya ini akhirnya membuat uh, apa yang disampaikan Bu Heren ini sangat-sangat serius. Begitu. Nah hanya saja Bu Heren, saya mau melihat ini sebagai suatu apa namanya peta persepsi. Jadi kalau saya pribadi, saya melihatnya saya ingin berada di dalam tengah gitu. Tidak terlalu ekstrem ke kiri, artinya saya melihat bahwa ini kan gini ya Bu ya, saya tidak melihat pornografinya, tapi yang dipicu itu kan hasrat seksual gitu ya. Jadi saya tidak memandang hasrat seksual itu sebagai hal yang buruk, tapi juga jangan melihat itu apa namanya hal yang baik gitu. Jadi misalnya, wah kita udah jauhi aja deh, pokoknya hal-hal yang berus apa namanya seksual gitu kan. Tapi juga kita nggak boleh memandang ini remeh karena satu hal yang sangat serius karena Tuhan sendiri kan menciptakan kita dengan hasrat tersebut begitu sehingga memang kita pahami itu bagian dari naluri uh,
hidup kita yang sudah Tuhan beri. Di awal itu Tuhan ciptakan kita manusia laki dan perempuan dengan orientasi yang jelas ya. Nah, tapi kita juga jangan menganggap ini sebagai hal yang remeh gitu. Karena ketika kita meremehkan, akhirnya menjadi hal-hal yang nanti eksesnya sangat buruk bagi kehidupan kita ya. Nah, tadi pemicunya adalah pornografi. Nah, saya rasa menjadi pertanyaan refleksi selanjutnya mungkin adalah gimana sih kalau kita itu sebagai orang tua kepada anak-anak gitu kan? Karena kalau kita bicara tentang hal yang bersifat seksual itu di anak-anak itu kan terasa tabu gitu ya. Nah, sehingga nanti mungkin diskusinya harapannya bisa mengarah ke sana. Saya rasa itu aja dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ginting. Ya, silakan. Sebenarnya soal industri ini ada saya bahas di dalam buku ini. Cuman saya lewatkan karena waktu yang terbatas yang saya sampaikan tadi tidak semua hal bisa saya sampaikan. Saya juga bahas di situ. Kenapa menjadi berat karena itu menjadi sasaran bagi orang-orang yang mencari uang, ya. Bahkan lawakan pun mereka pakai ini ya pornografi untuk bisa membuat tertarik. Terus banyak hal ya, iklan-iklan, billboard pun memakai pornografi juga bisa ya untuk bisa membuat orang tertarik melihat dan mengingat produknya mereka itu. Apalagi industri yang langsung seperti yang dibilang kayak majalah Playboy seperti itu ada saya bahas di dalam buku ini Pak Ginting. Kemudian bicara tentang seks itu saya dari tadi secara jelas juga ya sudah saya sampaikan juga tentang Matius tadi ya, barang siapa melihat kemudian menginginkan itu juga sudah saya sampaikan tadi ya, melihat saja menginginkan dalam hati aja udah dosa. Itu bicara soal seks di luar pernikahan. Bicara soal seks di luar pernikahan, jadi pornografi ini adalah masalah bagi mereka-mereka. Permasalahannya apa? Karena mereka melihat ini, mereka membayangkan orang lain yang bukan pasangan pernikahannya, yang menghayalkan, ya. Jadi itu persoalannya. Jadi bukan karena seks itu sendiri salah. Saya tidak pernah menyebut itu. Ya, saya tidak pernah menyebutkan hal itu. Seks itu adalah sesuatu yang kudus. Dan memang ini menjadi pertanyaan yang menggantung. Kenapa? Karena sebenarnya persoalan membahas tentang pornografi ini harus didahului dengan pemahaman dasar tentang apa itu seks sebenarnya ya. Dan itu kami berikan di dalam materi dasar True Love with Indonesia sebenarnya. Jadi pornografi ini adalah materi lanjutan dari materi dasar kami yang mengajarkan tentang kekudusan seksual. Jadi seks adalah sesuatu yang anugerah Tuhan dalam pernikahan, di dalam sebuah pernikahan yang kudus gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang eksklusif bagi mereka yang sudah menikah. Jadi memang ini adalah sesuatu yang bertahap yang kita nggak bisa bahas langsung semua di dalam 90 menit ini. Gitu. Ya, terima kasih Pak Ginting. Terima kasih Bu. Tanya soal tabu non tabu tadi, saya ada materi khusus tentang itu. Saya ada materi khusus dan saya sudah sangat sering nggak terhitung membicarakan tentang hal itu. Nanti saya akan bagikan juga, semoga bisa sampai, boleh juga simpan nomor HP saya. Jadi saya bisa masukkan, kalau nanti saya menyampaikan lagi, saya bisa sampaikan juga berita itu kepada Pak Ginting. Materi saya tentang soal tabu non tabu itu ya. Oke. Ya, itu memang menjadi masalah khusus dan jadi satu tema khusus, bahkan 2 sesi bisa membahas itu. Oke. Terima kasih. Ini saya lihat Ko Daniel, ini ada pertanyaan di chat ini. Oke, saya bacakan ya. Benarkah pornografi merusak otak? Mengapa masyarakat Barat, Jepang, Korea, Taiwan yang terkenal doyan pornografi justru lebih produktif dan kreatif dibanding masyarakat negara yang terkenal religius? Lalu apakah rekaman materi malam hari ini bisa di-share? Yang rekaman itu nanti masuk YouTube ya. Hanya materi PowerPoint-nya tidak di-share karena ini milik eksklusif dari True Love With. Itu aja. Nanti
Rekaman YouTube-nya ada nanti ya, nanti akan dimasukkan ke YouTube. Terima kasih. Silakan Bung Yara untuk jawab yang benarkah Terima pornografi kasih. merusak otak? Ya. Terima kasih Pak Anton. Khususnya sebenarnya saya berikan ini khususnya untuk remaja ya. Untuk remaja, bicara tentang remaja. Pornografi itu sungguhan bisa merusak otak, khususnya ketika itu dikonsumsi oleh anak-anak di bawah usia, di bawah umur. Jadi anak remaja dan anak-anak gitu. Karena mereka otaknya masih dalam masa perkembangan gitu. Dan itu sangat merusak. Nah, saya tidak tahu apakah di dalam masyarakat Jepang seperti itu yang begitu ketat, setahu mereka membiarkan anak-anak mereka terpapar pornografi. Itu saya tidak tahu, tapi setahu saya ya mereka sangat-sangat menekankan pendidikan tentang moral ketika anak-anak itu di bawah umur. Jepang khususnya ya, Jepang. Dan apakah setelah itu mereka bebas melihat pornografi dan doyan pornografi, itu juga saya juga kurang tahu ya soal hal itu. Pengetahuan saya juga terbatas. Tapi yang jelas ini sungguh-sungguh merusak otak. Dan ini adalah sebuah penelitian yang penelitian para ahli untuk soal merusak otak ini ya. Dopamin itu kalau terlalu banyak pada diri anak membanjiri itu bisa merusak perkembangan otak hingga otaknya bisa mengkerut dan tidak berkembang begitu. Ya, mungkin ada rekan-rekan yang mau menambahkan. Ada yang mau menambahkan tentang hal ini. Silakan. Mungkin dari sisi psikologi, dari yang lain. Silakan rekan-rekan kalau ada yang mau menambahkan tentang ini bisa merusak atau ada hal lain yang ingin ditambahkan, silakan ya. Jadi saya setuju dengan Bung Yilheren bahwa memang otak itu bisa mengkerut ya karena pengaruh pornografi, karena mendapatkan dopamin, sesuatu yang berlimpah, itu jadi betul-betul bisa menghijack istilahnya, sangat-sangat merugikan. Oke. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan tentang hal ini. Apakah ada? Ibu Eva, silakan Ibu Eva. Terima kasih, tapi nggak on cam ya Pak? Ya, nggak apa-apa, Bu Eva. Yang pertama barangkali saya nggak ngomentarin siapa Pak Ginting atau Ibu. Kita harus perkenalkan juga seks yang normal. Tuh. Baru nanti anak-anak tahu yang patologis itu yang mana. Jadi ada batasannya. Betul kalau yang patologis setiap kali nonton lagi, setiap kali lihat seks itu kan kesenangan. Nah, hormon yang kesenangan itu akan membanjiri, tapi saya hanya tidak membahas sampai dalam. Maka anak itu akan menjadi ketergantungan. Kalau sekarang, mungkin tahun depan, ini sudah masuk ke suatu diagnosis di DSM-5 barangkali. Itu compulsive sexual behavior disorders. Jadi memang sudah suatu kelainan yang perlu penanganan. Nah, untuk sedikit penanganan, mungkin kita perlu lihat anak ini mau berubahnya itu tingkatannya apa. Jadi anak itu yang mau berubah, baru kita isi sesuai dengan tingkat dia mau berubahnya itu. Jadi kontemplasi acting mungkin Ibu Heren juga baca itu. Nah, kalau nanti dia lapse atau relapse itu bagaimana dia menolong dirinya sendiri. Itu yang perlu kita bekali juga barangkali. Jadi kita memberi masukan ke anak ini sesuai dengan tingkatan dia mau berubahnya sampai mana gitu. Mungkin yang pertama ya kita kasih ayat atau Injil. Nah, bagaimana dia memahami itu, baru naik lagi sesuai dengan tingkatan kemauan dia berubah. Karena kita tidak bisa merubah dia ini. Kalau sekali-sekali lapse, ya
masih oke juga gitu. Asal jangan relapse. Sama seperti kecanduan yang biasa. Saya rasa itu saja mungkin Ibu. Kalau merusak otak iya, sama dengan adiksi yang lain juga. Dan ini merupakan hal yang serius memang. Dari kecil nanti dia sampai agak remaja, bukan hanya bolos atau ini. Betul-betul kehidupannya rusak. Bisa 18 jam dia merangsang dirinya sendiri, pakai dildo, pakai segala macam itu. Ya, ini yang kasus yang pernah saya jumpai. Terima kasih Pak Daniel, makasih Bu Heran. Mungkin bisa dijelaskan sama Bu Eva yang lapse atau relapse itu maksudnya bagaimana, Ibu? Kalau lapse tuh terjatuh deh sekali, sudah bertahunan nggak buka lagi, tiba-tiba sekali kesentuh, dia buka nih. Sekali itu aja lapse. Kemudian kalau relapse ya memang balik lagi dia ke arah awal. Dan memang kalau sudah lewat prekontemplasi dan sebagainya itu dia bisa turun balik, tapi nggak balik ke awal lagi. Mungkin kalau Bu Her menambahkan itu nanti lewat Pak Daniel mungkin saya kasih ininya. Ya, terima kasih banyak Ibu Eva untuk masukan yang sangat berharga. Saya sangat setuju ya, saya sangat setuju bahwa sebelum ini kan kita kan seperti yang saya sampaikan tadi kan ini adalah materi lanjutan sebenarnya. Sebelum semua ini diberikan, ibaratnya kalau saya kasih contoh, sebelum kita tahu uang palsu, kita kenali dulu baik-baik uang asli, ya. Kita harus kenali dulu benar-benar uang asli itu bagaimana, kita harus tahu rasanya, kita harus lihat benar, kita harus pegang, udah ngerti semua. Kemudian berikutnya ketika kita menemukan sesuatu yang berbeda, yang di luar normal, kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang palsu. Demikian juga dengan perkara tentang seks ini. Seks yang benar itu kita harus ajarkan dulu dengan kuat kepada mereka sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian mereka baru bisa membedakan ketika menemukan sesuatu yang berbeda, loh ini nggak sesuai dengan firman Tuhan, dan mereka punya filter untuk hal itu. Gitu. Iya. Ya, terima kasih Ibu Eva. Iya Bu. Memang pergumulan pornografi ini tidak mudah ya. Saya sendiri mendengar pergumulan dari dosen-dosen di seminari kami sendiri. Anak-anak mereka ada yang nonton pornografi ya dan bergumul dengan pornografi. Tapi bersyukur ya melalui sikap yang tepat, ada kasih karunia, pembimbingan, anak-anak ini yang jatuh ke dalam pornografi itu bisa mengatasinya ya. Ini yang saya tahu beberapa ya. Saya enggak tahu yang semuanya. Cuman maksudnya saya melihat memang ini persoalan yang godaan untuk kita semua ya. Jadi satu godaan untuk kita semua yang kita perlu memang dengan anugerah Tuhan perlu terus berperang ya. Khususnya yang sudah pernah jatuh dalam pornografi, yang recovery ya, itu kita perlu terus berjaga-jaga dan berjuang ya. Oke. Dan ya silakan Malina. Ya ini seumur hidup loh Pak, sama dengan adiksi. Ya. Mungkin ya sudah ini nanti pas nikah ada sedikit tidak happy atau sedikit tentang seksual atau pada waktu istrinya melahirkan, itu bisa kambuh. Jadi sama dengan adiksi-adiksi yang lain. Yeah. Jadi dia harus uang itu seumur hidup. Yeah. Tapi lewati secara normal gitu, bukan sesuatu yang menakutkan. Ya, saya setuju dengan Ibu Eva. Saya sangat setuju. Ini perjuangan seumur hidup buat yang punya latar belakang kecanduan pornografi, betul. Betul. Dan juga saya bertemu dengan seorang yang usianya sudah 70 tahun, dan dia sudah bertobat dari sejak remaja. Dia mengakui sampai usia 70 tahun dia masih terus bergumul dengan soal pornografi ini.
masih merupakan tantangan bagi dia karena waktu remaja pernah jatuh di dalam kecanduan pornografi. Padahal sudah bertobatnya puluhan tahun, sampai usia 70 tahun itu pun masih menjadi batu sandungan bagi dia. Ya, mungkin juga kita perlu kasih masukan untuk teman-teman yang jatuh ini, hal apa saja yang pertama kali atau hal apa saja yang menggoda dia untuk masuk, untuk membuka itu. Jadi kalau misalnya yang pecandu rokok itu, nah dia tidak bergaul ke situ, tadi Ibu udah bikin itu. Tapi yang untuk dirinya sendiri, apa yang dia terangsang sampai dia bisa buka sampai ini, itu ada ininya Bu, ada apa? Ada pengalaman pribadi dia. Iya, pengalaman pribadi dia mungkin lewat apa ya? Kalau yang ini kan sentuhan kulit itu bisa. Ya, itu Ya, sebabnya harus dikenali, mereka harus mengenali sendiri trigger mereka apa, dan mereka harus punya jurus untuk itu. Ya, betul. Ya, terima kasih sekali Ibu Eva. Ya. Tapi yang bagus juga teman-teman kalau kita di dalam keluarga juga bisa terbuka ya satu dengan yang lain, sehingga anak-anak itu pun bisa kalau mereka jatuh, mereka melihat, mereka bisa cerita kepada kita orang tua, sehingga itu kita orang tua mau menolong. Mereka anak tahu bahwa orang tua tidak menghakimi, tapi orang tua mau bersedia untuk menolong mereka. Nah, kalau ada semangat itu sangat menolong buat anak. Setiap jatuh dia berani cerita, ya. Dan kita orang tua memberikan penerimaan dan dukungan apa yang kita bisa lakukan untuk menolong dia bisa tidak jatuh. Menurut saya dalam lingkungan keluarga kita perlu punya ya kebenaran perlu dibagikan, kasih karunia perlu dibagikan. Waktu kita perlu bersabar untuk anak ini berjuang dan bisa menang. Ya menurut saya itu ya yang sangat baik kalau di dalam keluarga kita bisa ada keterbukaan dan penerimaan ya, seperti itu. Itu tambahan dari saya. Oke. Oh ya, saya tambahkan lagi. Ya, silakan. Penting bagi kita para orang tua untuk tetap mengoreksi diri ya. Ya, kita nggak mungkin bisa mengharapkan anak-anak kita untuk hidup kudus, jaga diri dari pornografi dan berbagai dosa seksual lainnya kalau kita sendiri masih jatuh di dalamnya. Kita harus dengan jujur mengakui di hadapan Tuhan, mengoreksi diri, dan kita sendiri harus bertobat untuk menjadi teladan bagi mereka, karena berat sekali bagi anak-anak kalau orang tuanya tidak bisa menjadi teladan. Itu pesan utama saya. Oh ya, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk membeli buku ini, saya masih ada tersisa hanya sisa 50 eksemplar aja buku ini saat ini. Dari ya 1000 eksemplar saya pernah cetak gitu ya. Jadi jika berminat hanya sisa segitu aja, bisa menghubungi saya dan saya berikan harga khusus dari 70.000 diskon menjadi 60.000 khusus bagi Bapak Ibu yang mengikuti hari ini, mengikuti webinar pada hari ini. Silakan Pak Daniel, mau bicara sesuatu? Ya, saya menambahkan sedikit saja. Betul itu tadi Pak Iro tadi mengatakan bahwa kita harus terbuka ya. Dan juga Bu Eva menekankan ini perjuangan seumur hidup, itu betul sekali. Karena kita pun sekalipun kita anak Tuhan, ya sekalipun kita punya peran bekerja di sebuah lembaga yang memang seperti tidak mungkin gitu, tapi bisa saja jatuh gitu ya. Jadi terbuka itu mungkin mulai dari HP, ya toh. Kalau saya di rumah HP saya tergeletak, tidak ada masalah ya, nggak saya password gitu. Istri saya mau lihat, monggo, nggak ada masalah gitu. Nah kalau dari cerita teman-teman yang teman saya gitu atau kasus yang lain itu kadang namanya yang perempuan itu diganti yang lain kadang.
seperti Kapolsek, jadi Kapolri. Padahal namanya bukan itu. Nanti kalau mau telepon Pak Kapolsek nanti loh, yang terima ke perempuan. Gitu. Dan artinya kita terbuka saja lah. Ngapain kita tertutup? Tapi itu juga tidak mudah loh kalau kita memang nggak sungguh-sungguh ada di dalam menerima Tuhan di dalam hati kita seperti yang Bu Heren tadi sampaikan. Artinya ya betul lagi Pak Daniel gitu ya, sudah menyampaikan keterbukaan. Terima kasih Pak Daniel. Ya, terima kasih. Nah, Bu Heren bisa mungkin tulis di share screen nomor HP-nya sehingga nanti teman-teman rekan-rekan yang berminat bisa catat nomor HP-nya Bu Heren begitu ya. Lalu bisa hubungi secara pribadi ya. Ya, begitu nanti biar yang mau langsung untuk langsung WA, chat langsung dengan Bu Heren. Saya langsung kerja di sini ya. Ya, oke. Rekan-rekan, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih Bu Heren yang penyelenggara yang sudah membagikan materi sangat luar biasa ya, sangat memberkati. Terima kasih untuk partisipasi, kehadiran dan pertanyaan serta tambahan-tambahan dari Bapak Ibu. Sungguh ini menjadi berkat. Biarlah materi yang nanti ini bisa ditahu di YouTube, bisa dilihat orang dan bisa jadi berkat juga bagi orang-orang lain yang mau melihat. Jadi kerinduan kami adalah dari Kabel adalah kami akan berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin materi-materi buku yang berguna dan harapannya adalah ketika buku-buku ini di-sharingkan lalu itu boleh dijadikan bahan pembinaan di gereja-gereja maupun di berbagai yayasan atau berbagai tempat pendidikan, itu boleh menjadi berkat ya, boleh menjadi berkat, memulihkan keluarga-keluarga, menolong ada satu kerinduan kita menolong keluarga-keluarga ini mendapat pemulihan ya, tidak bercerai ya, dikuatkan dan boleh menjadi berkat bagi gereja-gereja. Saya pikir sampai di sini dulu waktunya. Kalau Bu Heren mau terangkan satu kali lagi True Love Faith, saya beri kesempatan. Silakan kalau Bu Heren mau sedikit mau membagikan pelayanan True Love Faith itu seperti apa? Apa ada tambahan? Baiklah. Jadi True Love Faith ini sebenarnya kami melakukannya menjadi 3 bagian ya. Biasanya kita kan mau pelayanan remaja, kita kebanyakan orang hanya KKR, kemudian selesai kami melihat ini nggak cukup gitu untuk bisa membantu anak-anak untuk bisa mempertahankan hidup kudus atau kembali kepada hidup kudus. Nah, karena itu materi kami berupa sebuah materi yang cukup panjang, 6 sesi, 6 sampai 8 sesi gitu. Nah, tapi sebelum kami melayani anak remaja, kami mempersiapkan dulu support system bagi anak remaja itu seperti yang saya bicarakan sebelumnya. Anak remaja tidak bisa untuk bertumbuh sendirian. Mereka butuh support system yang menemani mereka dalam pertumbuhan mereka, masuk dalam perjuangan mereka untuk hidup kudus. Karena itu sebelum kami melakukan pelatihan kepada remaja, kami terlebih dahulu memberikan pelatihan kepada para hamba Tuhan yang ada di sekitar mereka atau para guru. Kemudian kami juga memberikan seminar kepada minimal 2 sesi kepada orang tua mereka. Kenapa harus ini dulu? Supaya ketika anak-anak ini, ketika mereka sungguh-sungguh menangkap firman itu dalam hidup mereka, mereka mau bertobat, kemudian mereka membutuhkan bimbingan. 2 pihak ini, baik itu hamba Tuhan, guru, maupun pihak orang tua, sudah siap. Termasuk di dalamnya kalau ada, ternyata setelah dilayani di dalam latihan itu, di dalam workshop yang kami sebut biasa workshop ya, kekudusan ini ternyata ada anak remaja yang sudah jatuh entah di dalam pornografi atau bahkan sudah melakukan seks bebas di luar pernikahan, dan dia bertobat sungguh-sungguh mengaku, dia datang ke orang tuanya nggak kaget, tapi orang tuanya tuh udah dipersiapkan ya, udah siap kalau anak mereka tiba-tiba mengaku, mereka harus apa, lakukan ini dan ini itu, dan tidak membuat anak itu menjadi dihakimi kemudian malah jatuh lebih dalam lagi. Nah, itu sekilas yang saya sampaikan strategi kami.
Apabila Bapak Ibu membutuhkan keterangan lebih lanjut, bisa langsung hubungi saya. Tentu akan banyak sekali pembicaraan ya yang perlu dijelaskan tentang hal ini, termasuk kami memiliki proposal yang sudah cukup jelas juga tentang pelayanan kami ini. Ya, kami juga sudah memasuki pelayanan ini ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, gitu ya, bekerja sama dengan gereja-gereja. Ini sudah berjalan sepanjang 12 tahun pelayanan kami ini di Indonesia. Terima kasih Pak Daniel untuk kesempatan sharing-nya. Ya, terima kasih untuk apa yang dibagikan tentang materi ini dan tentang True Love Faith. Saya berharap True Love Faith ini bisa terus menjangkau gereja-gereja di seluruh Indonesia yang masih banyak belum mendapatkan pembinaan ini ya. Jadi saya rindu True Love Faith makin terdengar ya, dan pelayanan ini boleh makin terus diberkati Tuhan, menjadi berkat buat banyak remaja-remaja di Indonesia. Ya, mari kita tutup di dalam doa Bapak Ibu, karena waktu. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami berterima kasih untuk sharing yang dibagikan penginjil Heren pada malam hari ini. Sungguh sangat memberkati kami. Kami rindu materi yang ada ini sungguh-sungguh kami dapat terapkan, kami dapat bagikan, atau bahkan ini bisa banyak bermanfaat bagi gereja-gereja yang mendengarkannya nanti, atau orang tua yang mendengarkan. Tuhan, kami berdoa untuk penginjil Heren dalam pelayanan di True Love Faith. Kiranya pelayanan di True Love Faith untuk menolong remaja-remaja hidup dalam kekudusan, boleh Tuhan terus berkati, Tuhan terus pakai, Tuhan tambahkan tim rekan kerja yang luar biasa dapat menolong, dan juga Tuhan berikan kesehatan yang baik buat penginjil Heren, dukungan keuangan, semua yang dibutuhkan, Tuhan akan mencukupkannya, dan juga berkati keluarga Ibu Heren, anak, suami, semuanya terus dalam perlindungan dan pimpinan kasih karunia Tuhan terus menopang. Kami berdoa untuk kami semua, Tuhan juga berkati pelayanan kami, keluarga kami, kebutuhan-kebutuhan kami, Tuhan cukupkan dengan kelimpahan yang daripada Tuhan sendiri. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menopang kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati.